menjelaskan tentang unsur-unsur stratifikasi sosial. Perkenalkan, kami dari anggota Melidu Nur Cahyani dan Siski Angelina dari kelas 11 IPS 2. Unsur-unsur stratifikasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu kedudukan atau status dan peran atau role. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kedudukan atau status. Raucek dan Weran memanai status sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Apabila dikaitkan dengan stratifikasi sosial, maka kedudukan atau status dapat dimaknai sebagai tempat seseorang secara umum dalam atau lapisan masyarakat sehubungan dengan kekerabatan orang lain, meliputi lingkungan pergaulan, harga diri, hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki beberapa status sosial pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Status dalam lingkungan kerja atau pekerjaan seseorang. 2. Status dalam sistem kekerabatan. 3. Status religius dan status politik. Narwaka menyatakan bahwa kedudukan atau status menurut cara memperolehnya terbagi atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada askrib status. Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. Kedudukan tersebut diperoleh secara turun-temurun melalui kelahiran. Contohnya adalah status sebagai keturunan bangsawan. Yang kedua ada aksif status. Adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung kemampuan dari masing-masing individu dalam mengejar atau mencapai tujuannya. Contohnya adalah seorang dokter spesialis, pilot, dan akuntan. Yang ketiga yaitu ancient status. Adalah status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasa tertentu. Contohnya adalah para pahlawan dan peraih Nobel. Penggolongan konflik status sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada konflik status individual. Konflik ini didasarkan oleh orang yang bersangkutan dalam batinnya sendiri. Contohnya, pada suatu pagi siswa A diminta oleh ketua OSIS untuk datang ke sekolah menghadiri rapat pembentukan panitia gebyar pentas seni. Namun, di saat yang bersamaan, ayahnya sedang sakit dan tidak ada orang yang bisa menggantikan untuk merawat ayahnya. Di sini tampak bahwa siswa A mengalami konflik status. Ia harus memilih untuk mendahulukan statusnya sebagai wakil ketua OSIS atau anak dari seorang ayah yang sedang sakit. Yang kedua ada konflik status antar kelompok. Konflik status ini terjadi antara kelompok yang satu dengan lainnya. Contohnya, peraturan yang dikeluarkan oleh suatu instansi seringkali bertentangan dengan peraturan instansi lain. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu konflik status antar individu. Konflik status ini terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya adalah seorang istri bertengkar dengan suaminya mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas pengasuhan anak mereka. Menurut Patirim A menyatakan bahwa untuk mengukur status seseorang secara spesifik dapat dilihat dari hal berikut. Yang pertama ada jabatan atau pekerjaan, yang kedua pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, yang ketiga kekayaan, keempat faktor politik, dan yang terakhir keturunan. Materi selanjutnya akan disampaikan dengan Melidu Nur Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran atau role. B. Peran atau role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status. Menurut Suekanto menyatakan bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan mengenai peran, yaitu sebagai berikut. 1. Peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 2. Peran-peran selayaknya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Menurut Levinson, suatu peran paling sedikit mencangkup 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2. Peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Menurut Narwoko, berdasarkan pelaksanaannya, peran dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Peran yang diharapkan, yaitu cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. 2. Peran yang disesuaikan, yaitu cara bagaimana sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan. Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, Narwoko menyatakan peran terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Peran bawaan, yakni peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. 2. Peran pilihan, yakni peranan yang diperoleh atas dasar pilihan dan usaha sendiri. Narwoko menyatakan bahwa peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran adalah sebagai berikut. 1. Memberi arah pada proses sosialisasi. Adanya petunjuk mengenai peranan yang harus dilakukan akan memudahkan agen sosialisasi untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan peran tersebut. 2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. Dalam suatu peran, seringkali terkandung banyak aspek yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari pelaksanaannya. 3. Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. Jika masing-masing anggota melakukan peranan sesuai dengan kedudukannya, maka tidak akan terjadi pergesekan atau konflik dalam masyarakat. 4. Menghidupkan sistem pengendalian sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan perannya, individu juga diharapkan dapat mengawasi peran orang lain agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengakibatkan perpecahan. Kehidupan masyarakat modern yang memiliki struktur dan sistem pembagian kerja sangat kompleks, menuntut suatu individu untuk menjalankan beragam peran. Kondisi tersebut dapat membawa akibat, yaitu sebagai berikut. 1. Konflik peran. Konflik peran akan terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. 2. Ketegangan peran. Ketegangan peran akan terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban-kewajiban yang harus diembannya dan tujuan peran itu sendiri. 3. Kegagalan peran. Kegagalan peran akan terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. 4. Kesenjangan peran. Kesenjangan peran akan terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai minat ataupun prioritas hidupnya sehingga ia seringkali merasa tertekan. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.